Sebelum melakukan aktivitas, cuci tangan di air mengalir selama 20 detik dan jangan lupa untuk berdoa. Oke, kita lanjut ke materinya tentang perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Yang dimana ada dua, tentang perlawanan terhadap persekutuan dagang dan juga perlawanan terhadap Hindia Belanda. Perlawanan terhadap persekutuan dagang terbagi menjadi 4. Yang pertama, Sultan Bahabdullah mengusir Portugis. 2. Perlawanan Aceh. 3. Ketangguhan Ayam Jantan dari Timur. 4. Serangan Mataram terhadap VOC. Sultan Bahabdullah mengusir Portugis. Raja Hairun adalah raja yang sangat gigih melawan Portugis. Ketika Portugis mulai terdesak, mereka melakukan perundingan dengan Raja Hairun. Namun sayangnya, Raja Hairun dijebak dan kemudian dibunuh. Hal ini tentu membuat rakyat Maluku dan juga putra Sultan Hairun yaitu Sultan Bahabdullah itu marah dan kemudian melawan Portugis, dan akhirnya Portugis terdesak dan pergi dari sana. Perlawanan Aceh. Sejak Portugis dapat menguasai Malaka, kerajaan Aceh itu menjadi saingan berat bagi dunia perdagangan mereka, yang dimana banyak pedagang muslim yang akhirnya mengalihkan perdagangannya yang dari Malaka ke Aceh Darussalam. Melihat kemajuan ini, Portugis kemudian ingin menghancurkan Aceh. Adapun beberapa perlawanan kerajaan Aceh di masa pemimpinan Sultan Ali Muhayyad Shah, 2. Sultan Alauddin Riyad Shah, dan yang paling terkenal pada saat kerajaan Aceh itu sedang masa kejayaannya itu pada saat Sultan Iskandar Muda. Ketangguhan Ayam Jantan dari Timur. Sultan Hasanuddin adalah Raja Goa di Sulawesi Selatan. Suatu ketika kerajaan Goa dan Bone itu berselisih paham. Hal ini kemudian dimanfaatkan VOC untuk mengadu domba kerajaan tersebut, yang dimana VOC itu memberikan dukungan kepada kerajaan Bone dan akhirnya mereka dapat memenangkan perang, sehingga Sultan Hasanuddin sebagai pihak yang kalah dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya. Adapun isi dari perjanjian Bongaya itu antara lain, Belanda memperoleh monopoli dagang rempah-rempah di Makassar. 2. Belanda mendirikan benteng pertahanan di Makassar. 3. Makassar harus melepaskan daerah kekuasaannya berupa daerah di luar Makassar. 4. Arupalaka diakui sebagai Raja Bone. Yang dimana kenapa Sultan Hasanuddin dijuluki Ayam Jantan dari Timur. Walaupun dia sudah kalah dalam pertempuran sebelumnya, tapi beliau tetap melakukan perlawanan terhadap Belanda, yang dimana oleh Belanda dijuluki sebagai Ayam Jantan dari Timur karena kegigihannya dalam melawan Belanda. Serangan Mataram terhadap VOC. Pada awalnya, Kerajaan Mataram dan Belanda itu menjalin hubungan baik. Namun seiring tindakan VOC yang terus memaksakan kehendak untuk melakukan monopoli perdagangan, membuat Kerajaan Mataram yang dipimpin oleh Sultan Agung menyerang Batavia yang merupakan markas VOC. Tetapi pada saat serangan pertama ini gagal karena persiapannya kurang matang, yang dimana persediaan makanannya kurang dan akhirnya membuat dari Mataram ini mundur. Lalu dilakukan serangan kedua, di mana sudah dipersiapkan persediaan makanan cukup, namun gagal karena gudang-gudang dan juga lumbung makanannya itu dibakar habis oleh VOC. Yang dimana kemudian pada akhirnya VOC itu sendiri mengalami kebangkrutan dan juga dibubarkan karena kesalahan mereka sendiri, seperti perilaku korupsi para pegawainya, utang piutang yang sangat besar, dan lain sebagainya. Dan ini ada bentuk-bentuk perlawanan terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Ada perang Saparua di Ambon, perang Paderi di Sumbar, perang di Ponegoro, perang Aceh, perlawanan Sisingamangaraja di Sumatera Utara, perang Banjar, dan perang Jagaraga di Bali.